Di video ini, saya akan membagikan 3 kebiasaan yang harus kalian hindari untuk menyelesaikan tugas tepat waktu. 3 kebiasaan buruk ini membuat kalian suka menunda-nunda tugas yang kalian punya dan juga membuat kalian suka menunda-nunda kebiasaan positif. Jika kalian lebih suka rebahan di atas kasur, bermain HP, dan bermain game daripada mengerjakan tugas atau kewajiban yang seharusnya kalian selesaikan, maka video ini untuk kalian. Sebelumnya, mari kita jelajahi alasan mengapa seringkali kita itu menunda-nunda tugas. Seringkali kita berpikir bahwa ini karena kita malas, tidak punya motivasi, atau memang tidak punya kemampuan untuk menyelesaikan tugas tersebut. Padahal, bisa saja ini karena kebiasaan buruk yang sudah kalian timbun sejak dini. Menurut saya dan orang lain, kebiasaan-kebiasaan itu seperti biji pohon. Kalau kita siram dan rawat setiap hari, maka kebiasaan tersebut akan menjadi pohon yang besar yang susah ditumbangkan. Oleh karena itu, kalian perlu menganalisa kebiasaan buruk kalian dan potong batangnya dan cabut akarnya sedini mungkin. Kalian juga perlu menganalisa kebiasaan positif yang kalian miliki dan rawat kebiasaan positif tersebut sampai menjadi pohon besar yang susah mati dan susah ditumbangkan. Mari kita langsung ke topik video. Ini adalah 3 kebiasaan buruk yang membuat kalian menunda-nunda tugas atau kewajiban yang dimiliki. Apabila 3 kebiasaan buruk ini kalian rasa ada dalam diri kalian, maka saya berharap kalian bisa memutusnya dan berhenti melakukannya. Kebiasaan pertama adalah berpikir bahwa kalian bisa melakukan tugas itu nanti. Saya juga pernah memiliki kebiasaan ini ketika saya masih duduk di bangku SMP. Saya terus meyakinkan diri saya sendiri bahwa saya akan melakukannya nanti. Padahal pada akhirnya saya juga lupa untuk mengerjakannya atau tidak punya waktu untuk menyelesaikannya. Nah, untuk memutus rantai kebiasaan pertama, maka yang harus dilakukan adalah mengerjakan tugas itu saat ini. Kalau misalnya kalian memang tidak punya waktu atau tidak bisa melakukannya di momen tersebut, maka lakukanlah tugas atau kewajiban itu sedini dan secepat mungkin. Hal ini dilakukan agar kalian sempat melakukan tugas atau kewajiban tersebut, juga supaya tugas dan kewajiban kalian itu tidak menumpuk di akhir. Jadi selanjutnya, kebiasaan kedua adalah tidak memprioritaskan tugas dan kewajiban yang paling penting. Saya dulu juga pernah memiliki kebiasaan ini. Jadi saya menyelesaikan hal-hal yang tidak penting dan membutuhkan waktu yang lama. Dan pada akhirnya saya tidak punya waktu untuk menyelesaikan hal-hal yang penting. Contohnya, saya dulu memiliki kebiasaan bermain game dulu sebelum belajar. Padahal kalau saya bermain game dulu, pada akhirnya saya akan lupa untuk belajar karena keasikan main game. Dan akhirnya saya tidak punya waktu untuk belajar. Oleh karena itu, sekarang saya sudah mengubahnya, jadi saya belajar dulu baru bermain game. Untuk memutus rantai kebiasaan kedua, maka yang harus dilakukan adalah melakukan tugas dan kewajiban yang paling penting di awal hari, yaitu contohnya di pagi hari, dan sempatkan tugas dan kewajiban dengan prioritas rendah di akhir hari. Seperti ilustrasi yang sudah pada umumnya, janganlah taruh pasir-pasir kecil di dalam toples terlebih dahulu, karena setelahnya kita tidak akan bisa menaruh batu-batu besar. Namun jika kalian menaruh batu-batu besar di dalam toples terlebih dahulu, maka akan ada tempat kosong di dalam toples untuk diisi pasir-pasir kecil. Kebiasaan ketiga adalah terlalu banyak melakukan hal-hal yang menyenangkan. Coba kalian tanya ke orang-orang di sekeliling kalian, mana kegiatan yang lebih menyenangkan? Belajar atau bermain game? Pastinya mereka akan menjawab bermain game. Alasan bermain game lebih menyenangkan daripada belajar adalah karena bermain game menghasilkan dopamin dan adrenalin yang lebih banyak di otak daripada belajar. Kalian tentunya pasti tahu adrenalin, namun pastinya sedikit yang tahu tentang dopamin. Jadi dopamin adalah senyawa kimia yang simpelnya dalam ilmu produktivitas memberikan motivasi dan rangsangan rasa senang ketika melakukan sesuatu. Makanya ketika kita bermain game, kita akan merasa lebih senang dibandingkan dengan belajar yang menghasilkan dopamin rendah. Sehingga belajar pun menjadi kegiatan yang membosankan bagi pemain-pemain game. Nah, menurut saya melakukan kegiatan yang tinggi dopaminnya itu tidak apa-apa. Namun, menurut saya lagi, jangan terlalu berlebihan. Karena seringkali membuat orang kecanduan dan
ketika mereka melakukan kegiatan dengan dopamin rendah, itu akan sangat sulit bagi mereka. Nah, untuk memutus rantai kebiasaan ketiga, maka yang harus dilakukan adalah manajemen waktu yang baik antara kegiatan yang menyenangkan dan kegiatan yang perlu diselesaikan. Salah satu penerapan yang baik adalah melakukan hal yang paling penting dulu di awal, dan kegiatan yang menyenangkan dilakukan di akhir hari sebagai hadiah karena sudah produktif di awal hari. Namun, semisalnya ini, kalian sudah mencapai tingkat parah kecanduannya, di mana kalian merasa sering terganggu ketika mengerjakan kewajiban yang perlu dilakukan. Contohnya, kalau kalian sedang bekerja, kalian diganggu dengan notifikasi sosial media, atau kalian teringat akan game yang kalian mainkan, maka inilah yang harus kalian coba. Kalian bisa mencoba suatu teknik yang dinamakan dopamine detox. Artinya, kalian bisa mengurangi kadar dopamin yang kalian terima dalam satu periode. Contohnya, per bulan atau per hari atau per minggu. Ini bisa dilakukan dengan memberhentikan kegiatan yang memberikan kadar dopamin yang tinggi. Contohnya bermain game. Bermain game adalah salah satu yang memberikan dopamin yang tinggi. Kemudian ada juga narkoba. Narkoba ini sangat berbahaya karena kadar dopamin yang dihasilkan sangat tinggi sampai membuat orang susah untuk melepaskannya. Dengan melakukan dopamine detox, maka kadar dopamin yang dihasilkan otak akan tetap seimbang dan kalian tidak akan bosan ketika belajar atau menyelesaikan kewajiban yang paling penting. Penjelasan lengkap mengenai dopamine detox akan saya jelaskan di video-video selanjutnya. Oleh karena itu, stay tune atau tetap di sini. Saya juga akan sangat mengapresiasi kalau kalian subscribe sekarang agar kalian tidak lupa tentang channel saya dan dapat menerima rekomendasi ketika video terbaru dari saya datang. Saya juga akan merasa sangat senang kalau kalian mau bantu like, mau bantu komen, dan mau bantu share untuk mengembangkan algoritma YouTube, membagikan video pembelajaran dan edukasi ini kepada banyak orang, termasuk kalian sendiri. Nah, beralih ke kesimpulan, jadi ini yang dibahas di video saya. Ada 3 kebiasaan yang harus kalian waspadai dan ubah supaya tidak menjadi besar dan sulit dikontrol. Saya juga sudah menjelaskan cara praktis untuk memutuskan kebiasaan buruk tersebut. Nah, jika kalian suka video ini, kalian bisa belajar lebih banyak dengan menonton video saya yang lainnya di sini. Dan tolong subscribe, like, komen, dan share. Dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.